Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Meldasi dari Ilmu Komunikasi 2019. Jadi, pada video kali ini saya akan memaparkan 25 teori komunikasi. Nah, yang pertama itu ada teori komunikasi Laswell. Teori ini dikemukakan oleh Harold Laswell. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan masih dipakai hingga hari ini, yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect, yang artinya siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan apa akibatnya. Nah, yang kedua ada teori behaviorisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat, yaitu John B. Watson. Nah, teori behaviorisme mencakup semua perilaku termasuk respon atau balasan terhadap stimulus dan rangsangan. Nah, jadi dua hal itu yaitu respon dan juga stimulus saling berkaitan satu sama lain. Nah, jika suatu stimulus sudah dapat teramati oleh seseorang, maka respon dari seseorang tersebut juga sudah dapat diperkirakan. Nah, yang ketiga ada teori komunikasi humanisme. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Nick Neil. Teori ini lebih menekankan kepada pembagian pengawasan dan tanggung jawab antar peserta didik dengan harapan peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keempat ada teori informatif. Teori ini dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Nah, jadi isi dari teori ini menitik beratkan kepada transmisi pesan dan bagaimana transmitter dalam menggunakan media untuk menyampaikan pesan tersebut. Jika media yang digunakan itu baik, maka komunikasi juga akan berjalan dengan lancar. Nah, sebaliknya, jika media yang digunakan buruk atau tidak baik maksud saya, maka komunikasi juga tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima itu ada teori uses dan gratification atau penggunaan dan juga kepuasan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Bloomer dan Coates. Nah, jadi dalam teori ini bahwa pengguna media memiliki peran utama dalam proses komunikasi karena ia dapat memilih media apa yang ia butuhkan. Nah, yang keenam ada teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh MC Combs dan juga Shaw. Nah, teori agenda setting beranggapan bahwa jika media menekankan terhadap suatu peristiwa, maka masyarakat akan menganggap peristiwa itu penting. Nah, dalam hal ini media memiliki peran besar dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Jadi, jika media menganggap suatu peristiwa itu penting, maka masyarakat nantinya akan menganggap peristiwa itu penting. Nah, yang ketujuh itu ada teori konstruktivisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Jadi, menurut teori ini, semua manusia memiliki pandangan terhadap kenyataan dan manusia dapat memilih dalam menemukan bahasa pertama dan juga kedua. Teori ini juga dapat disebut sebagai pembelajaran generatif. Nah, yang kedelapan ada teori nativisme. Teori ini ditemukan oleh Chomsky dan Hadley. Nah, mereka beranggapan bahwa makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal hanya manusia dan bahasa merupakan suatu yang kompleks. Maka dari itu, manusia terus belajar agar dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, yang kesembilan itu ada teori sibernetik yang dikemukakan oleh Wiener. Nah, jadi teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungannya dan juga sistem itu sendiri. Nah, yang ke-10 adalah teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini lebih mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses tersebut. Nah, yang ke-11 itu ada teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bolrokich dan juga Melvin Defleur. Jadi, fokus dari teori ini yaitu terhadap struktural di masyarakat. Jadi, teori ini dapat disematkan kepada masyarakat modern yang menganggap bahwa media massa itu merupakan suatu hal yang penting dalam
mencapai suatu tujuan. Tujuan di sini dapat kita contohkan yaitu perubahan. Nah, yang ke-12 ada teori inokulasi. Teori ini dikemukakan oleh McGuire. Jadi inokulasi itu dapat juga disebut sebagai suntikan yang diambil dari analogi pada ilmu medis. Jadi ibaratkan orang yang tidak dapat menahan rasa sakit, maka harus disuntikkan vaksin agar dia dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, jadi teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terpujuk terhadap argumen sanggahan daripada membiarkannya dan tidak mampu menyangkal perspektif lawan. Nah, yang ke-13 itu ada teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gardner. Jadi teori kultivasi ini lebih menekankan kepada efek dari komunikasi massa, dari media massa. Jadi dampak dari media massa ini lebih kepada tataran masyarakat, bukan terhadap personal seseorang. Nah, yang ke-14 itu ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Jadi, teori ini merupakan bagaimana suatu pendapat umum itu terbentuk dari proses komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan juga perspektif setiap individu dalam masyarakat. Nah, jadi maka dari itu pendapat umum dapat terbentuk. Nah, yang ke-15 itu ada teori norma dan budaya. Jadi beranjak dari efek dari media massa tersebut. Jadi media massa ini dapat mengubah norma dan budaya yang sudah ada dalam masyarakat. Selain itu juga dapat memperkuat norma yang sudah ada dalam masyarakat, dan media massa juga dapat membentuk norma baru dalam masyarakat. Nah, yang ke-16 ada teori belajar sosial. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi terdapat timbal balik yang berkesinambungan. Nah, dalam teori ini terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah pembelajaran sosial. Ini terjadi atas keinginan individu itu. Nah, yang kedua, pembelajaran sosial melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial melalui tindakan. Dan yang terakhir ini, pembelajaran sosial tergantung kepada motivasi masing-masing individu. 17 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa kepercayaan individu itu akan semakin berkembang kepada media jika media tersebut dapat memenuhi segala tujuannya. Nah, tujuan ini dimaksudkan seperti informasi. Jadi seorang individu itu akan mempercayai atau akan bergantung kepada suatu media jika media itu dapat memenuhi tujuannya tersebut. Nah, yang ke-18 itu ada teori birokrasi. Jadi teori birokrasi ini ditujukan kepada komunikasi organisasi. Menurut pencetusnya Max Weber, jadi model birokrasi ini tujuannya untuk dapat mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Nah, yang ke-19 adalah teori analisis transaksional. Nah, teori ini merupakan pendekatan psikoterapi terhadap hubungan interaksional. Nah, transaksional sendiri merupakan hubungan interaksional antar individu. Nah, jadi selain itu, teori analisis transaksional ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang telah tersampaikan. Nah, yang ke-20 yaitu teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai ini merupakan anak atau turunan dari teori uses and gratification. Jadi, tujuan dari teori ini untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa. Nah, yang ke-21 yaitu teori struktural fungsional. Nah, teori struktural fungsional ini merupakan bangunan dasar dari ilmu sosial. Pemikiran struktural sendiri sebenarnya didasari oleh pemikiran biologis bahwasannya masyarakat itu saling ketergantungan untuk
konsekuensi bertahan hidup. Nah, yang ke-22 yaitu teori difusi inovasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran kepada setiap anggota dalam sistem sosial. Nah, yang ke-23 itu teori sikap standpoint. Nah, jika kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada dunia, baiknya dimulai dari sikap dan sudut pandang wanita. Nah, standpoint sendiri merupakan tempat memandang dunia sekitar. Nah, yang ke-24 itu ada teori komunikasi dua tahap. Nah, teori komunikasi dua tahap ini menjelaskan bagaimana efek media massa dan pertama kali dalam kampanye tahun 1940. Nah, yang ke-25 yaitu teori komunikasi administrasi. Nah, teori komunikasi administrasi ini mengungkapkan bagaimana pesan disampaikan secara timbal balik antar sesama anggota. Nah, ini bertujuan agar menumbuhkan rasa saling percaya diri antar anggota. Sekian teori komunikasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.